Mbak. Satu dua tiga host. 123 host. Operator 123 operator. Terus? 123 host. Tes 123. Tes 123. Tes 123 penerimaan kayak mana Bu? Tes 123. Tes 123 penerimaan. Jam menunjukkan jam 11. Mari kita mulai Bapak. Kepada seluruh yang peserta ikut Zoom agar dapat me-unmute suaranya, yang mengikuti online seminar dimintakan untuk me-unmute suaranya. Namanya dapat dimatikan ya Bapak Ibu peserta online.
Oh, itu untuk Sarah ya. Untuk kita pertama mulai kita masuk untuk tes kan, biasa kan tet ini udah oke kan? Iya, ada itu tadi join. Ini untuk masuk suara pada semuanya.
Assalamualaikum jame barotro nedu nepio di ateh tika ranup kamoboh rakan nepajo hana kamoboh racun ngentuba. Assalamualaikum ayah ngen umi serta ahli saudara lingka. Salum lun layang dari kurusi ke Bandung aki ulun tercinta. Alhamdulillah lun pujo Robbi ke kamo kanebi sihat anggota. Selaut salum kepada Nabi serta ahli sahabat dumna. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh para tamu undangan, online maupun offline, pada acara seminar nasional dengan tema Peluang dan Tantangan Masa Depan Pendidikan Indonesia, Suara dari Aceh, Selasa 7 Maret 2023, langsung dari Meke, Aceh Selatan. Telah hadir juga di sini para narasumber kita, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim, Rektor Universitas Syah Kuala, Profesor Dr. Insinyur Marwan Ipu, Bapak Bupati Aceh Selatan, mungkin yang mewakili di sini, Tengku Amran, Pimpinan Yayasan Al-Hidayah Nyaman, Bapak Insinyur Hidayat Nyaman, MSIE, MA, Ketua Yayasan Al-Hidayah Nyaman, Ibu Dr. Anda Sakia Hidayat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar nasional dengan tema Peluang dan Tantangan Masa Depan Pendidikan Indonesia, Suara dari Aceh, Selasa 7 Maret 2023 dimulai. Bapak Ibu yang kami muliakan, sedikit kami informasikan bahwa di tengah-tengah kita saat ini juga ikut berhadir secara online ada Bapak Purna Hafilfuddin, ada Bapak Profesor Jasman Ma'ruf. Saya mungkin tidak bisa melihat langsung apa sudah bergabung. Oke. Kemudian di sini juga sudah berhadir di antara kita Bapak Rektor Unsyah. Selamat datang Bapak. Kemudian ada Bapak Surya Dharma, Bapak Fikarwa Eda, Bapak Muridal Hamzah, dan secara offline ada bersama kami juga di sini Bapak Ibu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Selatan, Bapak Akmal, AH SPD, Kepala Bapeda Aceh Selatan, ada Bapak Mas Rijal Akarim, dan beberapa yang lainnya yang tidak saya sebutkan, seperti Bapak-Bapak Kepala Sekolah yang ada di Aceh Selatan. Dan seluruh tamu undangan lainnya, saya ucapkan terima kasih banyak karena telah berhadir bersama kami di sini. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Saudara Rifan Rinaldi, SPD, MSc. Kepadanya kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat berserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim, BA, MBA.
Yang saya hormati kepada Bapak Rektor Universitas Syah Kuala, Bapak Profesor Dr. Insinyur Marwan IPU. Yang saya hormati Bapak Bupati Aceh Selatan, Bapak Tengku Amran, beserta Ibu Bupati, dan juga rombongan dari pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Yang saya hormati juga pada Ketua Yayasan Insan Madani, Yayasan Al-Hidayah Nyakman, dan juga pengurus dan jajarannya, baik itu dari Dewan Guru, dari tamu undangan, panitia, dan seluruh peserta yang hadir dalam acara ini, baik secara online maupun secara offline. Sebagai ketua panitia dalam acara seminar ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam mensukseskan acara ini. Terutama kepada para narasumber yang telah memberikan waktunya dan juga pemikirannya untuk bisa menghadiri acara ini, berada di tengah-tengah kita di ruangan yang berbahagia ini. Saya ingin melaporkan bahwa pada saat ini yang sudah mendaftar ada 900 orang untuk mengikuti seminar ini. 528 orang sudah mendaftar melalui via link dan juga sekitar 400-an undangan hadir secara offline. Harapannya dengan adanya acara ini, semangat-semangat kita yang meredup kembali membara untuk memajukan pendidikan di daerah kita khususnya dan Indonesia pada umumnya. Dalam diskusi ini pasti akan melahirkan ide-ide baru, pemikiran-pemikiran baru, serta lahirlah rekomendasi baru yang dapat diimplementasikan. Kolaborasi dan sinergi dari semua elemen, baik itu dari pemerintah pusat, dari daerah, dari universitas, dan juga dari pihak swasta sangatlah penting untuk mencapai tujuan mulia dalam mencerdaskan generasi bangsa yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia pada tahun 1945. Terakhir, saya ingin mengucapkan kata maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa hadir langsung di Komplek Insan Madani Muke yang sangat saya cintai. Sebab saat ini saya sedang dalam perjalanan di Medan dan akan berangkat ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk mengikuti acara simposium internasional di sana. Semoga hal ini tidak mengurangi nilai ataupun menjadi kendala dalam acara seminar kita pada hari yang berbahagia ini. Sebelum saya menutupi sambutan saya ini, saya ingin menyampaikan tentang keistimewaan angka 7. Allah menciptakan ada 7 lapis langit dan juga ada 7 lapis bumi. Bahkan juga ada 7 warna dalam pelangi. Bahkan juga pemain bola top dunia menggunakan angka nomor 7 di punggungnya, itu menandakan dia adalah pemain terbaik. Seminggu juga tersusun atas 7 hari, keajaiban dunia pun juga ada 7. Dan bahkan dalam Al-Quran pun surat Al-Fatihah dan juga Ummul Quran juga terdiri atas 7 ayat. Dan kita, Indonesia, ibu kota Jakarta juga tersusun atas 7 huruf. Dan hari ini, alhamdulillah juga tanggal 7. Tepatnya 7 Maret tahun 2023. Semoga di hari yang istimewa ini, Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua demi kebaikan agama, nusa, dan bangsa yang kita cintai ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah untuk acara pembukaan kita pada hari ini. Saya selaku MC mohon undur diri. Selanjutnya, acara kita akan dipandu oleh seorang moderator tampan dari Insan Madani. Beliau adalah sosok seorang pemuda yang tentunya di luar Aceh. Beliau telah menyelesaikan S2-nya di Yogyakarta dan sekarang diamanahkan menjadi kepala sekolah penggerak yang juga merupakan the only one sekolah penggerak saat ini pada tingkat SMA di Aceh Selatan. Mari kita sambut bersama Bapak Muhammad Ramli Ar-Rahman, SPD MSc. Bapak, dipersilahkan. Kampung halamanku di ujung Sumatera, di sana hadir banyak sosok anak bangsa.
Terima kasih banyak Bapak Ibu pemersatu bangsa. Semoga dapat selalu jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Yang terhormat, alhamdulillah kegiatan kita telah dibuka oleh Bapak Bupati Aceh Selatan, Tengku Amran. Dan kita akan berdiskusi mengenai gagasan, tantangan, dan peluang dalam dunia pendidikan. Dan kita akan fokuskan diskusi pada pagi hari ini di Provinsi Aceh, terkhusus di Kabupaten Aceh Selatan. Sehingga alangkah eloknya Ramli tidak berdiam sendiri di atas panggung. Atas dasar tersebut, Ramli mengundang salah satu narasumber sebagai persepsi dari pemerintah daerah, yakni Kabupaten Aceh Selatan. Kami undang ke atas panggung Bapak Mas Rizal Karim selaku Kepala Bapeda. Silakan Bapak, aplaus untuk Bapak Mas Rizal Karim. Dikarenakan insan madani mengayomi, menaungi level dari unit PAUD, SD, SMP, dan SMA, dan dikarenakan sistem pendidikan di Indonesia memberikan wewenang untuk tingkat PAUD hingga SMP berada di kabupaten, maka kami undang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan, Bapak Akmal, untuk juga hadir di panggung mendampingi Bapak Bapeda. Nanti kita akan diskusi tentang diskusi pendidikan. Aplaus untuk Bapak Kepala Dinas Pendidikan Aceh Selatan. Agar terwujud sinergitas antara unit PAUD, SMP, saya ulangi, PAUD, SD, SMP hingga SMA, ada kesinambungan dalam proses pendidikan, maka kami undang Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Selatan, Bapak An-Nadwi. Kepada Bapak An-Nadwi kami persilahkan. Ketika ide-ide dari level PAUD hingga SMA mulai terintegrasikan, tentunya kami membutuhkan dukungan dari pihak Yayasan Al-Hidayah Nyakman. Atas dasar tersebut kami undang Ketua Yayasan Al-Hidayah Nyakman perwakilan Mekek Suso, Bapak Rizwandi Uhwan untuk hadir ke panggung guna mengikuti diskusi kita pada siang hari ini. Kepada Bapak Rizwandi Uhwan kami persilahkan. Aplaus untuk Pak Rizwandi Uhwan. Hadirin dan tamu undangan Seminar Nasional Harapan dan Tantangan Pendidikan Indonesia Suara Aceh. Alhamdulillah telah hadir bersama kita melalui Zoom online Bapak Kepala Dinas, Bapak Kacap dan Bapak Bapeda, Profesor Dr. Insinyur Marwan IPU, Rektor Universitas Syah Kuala. Terima kasih Prof telah bergabung. Apakah jaringan kami bisa didengar oleh Prof? Mohon ya, terdengar jelas ya. Terima kasih. Sangat jelas ya. Terima kasih Prof. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya berbagi dengan kami di Aceh Selatan. Selain Profesor Marwan telah bergabung pula kepada kita semua dalam kegiatan seminar nasional, yakni Ibunda kita bersama, Ketua Yayasan Al-Hidayah Nyakman, Ibunda Dr. Handa Sakiyah Hidayat. Ibunda,
dapat mendengar suara kami, Ibunda? Jelas. Jelas. Alhamdulillah, terima kasih. Dan telah hadir pula bersama kita semua di sini, pembina Yayasan Al-Hidayah Ni'man, yang juga Bapak Ibu, putra daerah Aceh Selatan Bapak, yang sangat concern di bidang pendidikan. Beliau asalnya desa Kutabulo. Nah, kita sapa ayahanda kita, Bapak Hidayat Ni'man. Mohon izin Bapak, suara terdengar jelas Bapak Hidayat? Alhamdulillah, cukup jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Hidayat dapat bergabung. Di sini sudah hadir Bapak Bapeda, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Kacap Din Aceh Selatan, dan insya Allah semuanya akan bersinergi untuk pendidikan di Aceh Selatan yang lebih baik. Para tamu undangan dan peserta seminar nasional, untuk sesi pertama, sebelum kita memasuki sesi pertama, untuk sesi tanya jawab akan kita tahan terlebih dahulu hingga akhir, sampai nanti kita tergabung dengan Jakarta, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset Teknologi Bapak Nadiem Makarim. Dan alhamdulillah untuk kegiatan di Aceh beliau mendukung sekali. Jadi nanti kita akan sesi tanya jawab setelah kita mendengarkan keynote speaker dari Bapak Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem. Untuk materi pertama kami persilahkan kepada Ibunda Dr. Randa Sakia untuk menjelaskan apa sih kontribusi Yayasan Al-Hidayah Ni'man dalam bidang pendidikan khususnya di Kabupaten Aceh Selatan. Nanti kita akan berdiskusi setelah kita mendengarkan penjelasan dari Ibunda Dr. Randa Sakia Hidayat. Kepada Ibunda kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga masih diberi nikmat yang begitu berlimpah, dan insya Allah kita masih tetap dalam keimanan hingga akhir hayat. Salawat beserta salam selalu kita sanjungkan kepada penuntun iman tauhid kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atas segala perjuangan dan syafaat beliau, sehingga kita selalu dituntun ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim, DI, MBA. Yang kami hormati Rektor Universitas Syah Kuala, Bapak Profesor Dr. Insinyur Marwan IPU. Yang kami hormati Bupati Aceh Selatan, Bapak Tengku Amran, beserta Ibu dan rombongan, dan yang mewakilinya. Yang kami hormati seluruh panitia penyelenggara kegiatan pada hari ini. Tak lupa juga kami menyapa seluruh undangan yang telah hadir dalam acara seminar nasional ini, baik yang hadir melalui Zoom maupun hadir langsung di Insan Madani Mekeh, Aceh Selatan. Mewakili Yayasan Hidayah. Mewakili Yayasan Al-Hidayah Ni'man, izinkan kami menyampaikan tentang peranan yayasan dalam memajukan pendidikan di Aceh. Izinkan kami menyampaikan sejarah singkat berdirinya Sekolah Insan Madani yang diawali dari konflik berkepanjangan di Aceh yang menyebabkan banyak penderitaan bagi rakyat Aceh. Dampak utama dari konflik tersebut selain kerugian secara material dan imaterial, juga turut merusak tatanan sosial hingga mengakibatkan ancaman bagi keutuhan NKRI. Kondisi tersebut diperparah oleh bencana tsunami besar yang melanda Aceh
pada tanggal 26 Desember 2004. Tentunya berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi konflik tersebut. Alhamdulillah, pada tanggal 15 Agustus 2005 telah dicapai suatu kesepakatan dalam bentuk nota kesepamahaman antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang merupakan langkah awal menuju Aceh yang aman, damai, dan sejahtera. Keluarga besar Hidayat Nyaman dengan segala keterbatasan yang dimiliki merasa terpanggil untuk ikut serta berkontribusi membangun Aceh menjadi yang lebih baik. Kami menyadari bahwa tugas berat ini tidak mungkin jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Maka pada tanggal 6 Desember 2004 didirikanlah Yayasan Al-Hidayah Nyaman berdasarkan Akta Notaris Sabarudin Salam, SH SPN nomor 3. Pendirian yayasan sudah memenuhi berbagai persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 2004. Yayasan Al-Hidayah Nyaman adalah lembaga swasta yang bersifat nirlaba, bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan. Kami selaku pengelola pendidikan di Insan Madani selalu berusaha memberikan kontribusi untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dengan mendirikan beberapa sekolah yang ada di beberapa daerah. Antara lain di Banda Aceh, di Aceh Selatan, di Aceh Barat Daya, dan juga di Jakarta. Unit yang kami kelola dimulai dari jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas yang mencapai 12 unit sekolah, dan 1 pondok pesantren di Mekek, Kabupaten Aceh Selatan. Berikut adalah sekolah-sekolah yang telah kami dirikan. Taman Kanak-kanak Islam Terpadu dan Playgroup di Jakarta tahun 2005, Taman Kanak-kanak Islam Terpadu dan Playgroup Baitus Solihin di Ulekaring, Banda Aceh tahun 2006, Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Mekek, Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2006, Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-kanak Islam Terpadu di Kota Banda Aceh pada tahun 2010. Pendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu di Kecamatan Mekek pada tahun 2012. Pondok Pesantren Terpadu di Kecamatan Mekek, Aceh Selatan pada tahun 2012. Sekolah Dasar Islam Terpadu di Kecamatan Mekek tahun 2014. Sekolah Menengah Islam Terpadu di Kecamatan Mekek, Aceh Selatan, tahun 2016. Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Susoh, Abdia, Aceh Barat Daya, pada tahun 2019. Sekolah Dasar Islam Terpadu di Jakarta, tahun 2019. Sekolah Dasar Islam Terpadu di Kecamatan Susoh, Abdia, Aceh Barat Daya pada tahun 2020. Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu di Kecamatan Susoh, Abdia, Aceh Barat Daya tahun 2020. Yang terakhir Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu di Jakarta tahun 2021. Mohon doanya, mudah-mudahan ke depannya kita akan menambah unit-unit sekolah lainnya. Selain mendirikan pendidikan formal maupun non-formal, kami juga membangun sarana beribadah, memberi beasiswa kepada anak yatim dan fakir miskin, serta memberikan bantuan sosial lainnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Antara lain di Masjid Jami Al-Falah
Utabulu, masjid di Idingen, Aceh Selatan. Umumnya ini yang di daerah Aceh Selatan yang memang sangat membutuhkan bantuan dari yayasan. Visi dan misi yayasan. Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang mampu melahirkan insan berakhlak mulia, bermutu, dan unggul, baik di bidang akademik maupun bidang keagamaan. Yayasan berkeinginan membantu pemerintah menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan. Selain itu juga membantu mencapai tujuan pada bidang sosial dan keagamaan. Besarnya harapan orang tua dan masyarakat kepada yayasan untuk menghadirkan sekolah yang berkualitas. Maka sudah seharusnya kami fokus terhadap pengelolaan kualitas pendidikan yang terbaik. Dengan hadirnya sekolah insan madani, maka kebutuhan masyarakat untuk pendidikan yang berkualitas akan terpenuhi. Tentunya kami juga berharap pemerintah dapat memberikan perhatiannya. Kami telah membentuk Komite Penjamin Mutu Pendidikan yang bertugas untuk memastikan setiap kegiatan baik yang bersifat administratif maupun kegiatan yang bersifat teknis berjalan sesuai dengan standar terbaik. Peningkatan kualitas pendidikan erat kaitannya dengan proses belajar mengajar, sehingga tenaga pengajar memegang peranan penting di dalam proses tersebut. Hal mendasar yang harus diperhatikan dalam manajemen pendidikan yang baik adalah memastikan dan memilih guru yang mempunyai kompetensi. Dan ini perlu terus ditingkatkan kualitasnya dengan pelatihan-pelatihan yang diadakan secara berkala. Tentunya dengan guru yang berkualitas, maka akan menghasilkan output yang berkualitas juga. Oleh karena itu, yayasan memiliki sejumlah peran untuk mewujudkan visi misi dan tujuan lembaga, antara lain mengatur operasional penyelenggaraan kegiatan, mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan lembaga, serta membuat kesepakatan atau kerjasama yayasan dengan pendidik maupun tenaga pendidik di lembaga tersebut. Bertanggung jawab atas ketersediaan sarana, prasarana, kegiatan belajar mengajar untuk para guru dan peserta didik, memberikan dukungan kepada guru dan program akreditasi lembaga, meningkatkan kerjasama yang baik antar staf lembaga, dan mengevaluasi setiap kinerja yang telah dilakukan oleh pendidik maupun tenaga kependidikan. Yayasan membuat kebijakan terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Selain itu, peran yayasan juga mengarahkan dan membimbing kepala sekolah dalam mengelola pendidikan, ikut serta dalam pengembangan dan pengawasan kualitas sekolah, memberikan dukungan atas semua kegiatan di unit-unit sekolah termasuk mengenai operasional pembiayaan kegiatan. Selain memberikan pendidikan formal maupun non-formal, kami juga membangun sarana ibadah, memberi beasiswa kepada yatim dan fakir miskin, serta memberikan bantuan sosial lainnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Visi, misi, dan tujuan yayasan yang kami rangkum dalam satu kesatuan yang utuh dalam terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang mampu melahirkan insan-insan berakhlak mulia, bermutu, dan unggul, baik di bidang akademik maupun bidang keagamaan. Untuk bisa terwujud semua ini, tidak lepas dari peran dan dukungan pihak pemerintah dan masyarakat, baik yang di pusat maupun daerah. Dengan demikian, kami sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak untuk memajukan pendidikan di Aceh pada umumnya dan khususnya di insan madani. Harapan kami
insan madani dapat menjadi salah satu wadah pendidikan yang melahirkan kader-kader generasi penerus bangsa yang unggul dan berakhlak mulia. Saat ini sudah ada 6 sekolah yang terpilih sebagai sekolah penggerak di bawah naungan Yayasan Al-Hidayah Nyaman yang merupakan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Antara lain, yaitu Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Insan Madani Jakarta, Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Insan Madani Banda Aceh, Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Madani Susoh Abdia Aceh Barat Daya, Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Insan Madani Susoh Abdia Aceh Barat Daya, Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Madani Mekeh Aceh Selatan, dan SMA Insan Madani Mekeh Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan satu-satunya SMA sebagai sekolah penggerak di Kabupaten Aceh Selatan. Kedepannya kami berharap semua sekolah di bawah naungan Yayasan Al-Hidayah Nyaman dapat menjadi sekolah penggerak. Tentunya banyak tantangan yang harus kami lalui untuk bisa menjadi wadah pendidikan yang dapat melahirkan sumber daya manusia generasi penerus bangsa di era industri 4.0. Tantangan terbesar adalah minimnya fasilitas yang memadai agar sekolah dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman. Kami berharap kepada pemerintah pusat agar memperhatikan juga sekolah-sekolah swasta yang ikut membantu pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan bagi kecerdasan putra-putri bangsa. Juga besar harapan kami agar sumber daya manusia atau guru-guru kami bisa mendapat kesempatan untuk mengikuti program P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan ketentuan penempatannya di sekolah-sekolah swasta seperti kami. Harapan kami sekolah swasta juga bisa mendapat kuota tersebut. Ini adalah salah satu upaya agar sumber daya manusia yang sudah dibina di sekolah kami tidak pergi begitu saja karena ingin mendapatkan program P3K di sekolah lain, dalam hal ini sekolah negeri. Yayasan akan terus konsisten untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Dengan demikian, kami berharap kerjasama dari semua pihak dalam mengemban salah satu amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu karakteristik dari seluruh sekolah insan madani yang berada di naungan Yayasan Al-Hidayah Nyaman adalah kurikulum berbasis pendidikan karakter. Di dalam dunia pendidikan, karakter adalah salah satu hal yang harus diperhatikan oleh kita semua. Karakter adalah salah satu modal pembentukan pribadi yang baik, bijaksana, bertanggung jawab, jujur, dan dapat menghargai satu dengan yang lainnya. Pendidikan karakter secara formal adalah pendidikan yang sistematis dan terencana untuk mendidik, memberdayakan, dan mengembangkan peserta didik agar dapat maksimal dalam membangun karakter secara pribadi, sehingga individu dapat tumbuh menjadi individu yang bisa memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, bangsa, dan negara. Para pendahulu kita sebenarnya juga sudah merumuskan bagaimana pendidikan itu harus berjalan. Ki Hajar Dewantara dalam buku 60 tahun Taman Siswa telah berpikir lebih jauh tentang bagaimana cara membangun pribadi bangsa melalui pendidikan. Menurutnya, mengasah kecerdasan budi adalah hal yang utama, karena dalam membangun budi pekerti dari manusia dengan baik dan kokoh, sehingga dapat mewujudkan kepribadian dan karakter. Jika itu dilakukan dalam pendidikan, dalam sistem pendidikan dan terinternalisasi pada diri individu,
hal tersebut akan senantiasa mengalahkan nafsu dan tabiat-tabiatnya yang buruk. Di insan madani, para guru melakukan pendidikan karakter dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana, seperti mengucapkan salam ketika masuk dan keluar ruangan, menghormati orang yang lebih tua, membiasakan saling membantu satu sama lain ketika kesusahan, dan hal-hal kecil lainnya yang dapat menumbuhkan karakter anak. Pembelajaran saling tolong-menolong akan diterapkan oleh anak-anak menjadi hal pembiasaan agar mereka peduli kepada lingkungan sekitar. Hal ini bisa dilakukan dari hal yang terkecil seperti ketika ada pulpen teman yang jatuh, tolonglah ambilkan pulpen tersebut. Banyak hal kecil lainnya yang dapat dimulai untuk membangun pendidikan karakter. Belajar saling menghargai dari hal terkecil juga dapat diterapkan kepada anak-anak dengan cara mengapresiasi apa yang mereka dapat selesaikan, baik itu dalam pekerjaan, tugas, dan lain sebagainya. Hal di atas dapat menumbuhkan rasa toleransi dan menghargai perbedaan antar manusia. Demikianlah paparan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas paparannya Ibu Ketua, Ibunda Zakia Hidayat. Kita sudah mendapatkan beberapa poin tentang tantangan yang dihadapi di Kabupaten Aceh Selatan. Namun sebelum Ramli merangkum tantangan-tantangan yang dirasakan insan madani, alangkah baiknya harapan yang tadi disampaikan oleh Yayasan Alida Nyakman direspon terlebih dahulu. Atas dasar itu kami berikan kesempatan kedua untuk memaparkan materi dari pihak pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Dalam hal ini akan dipaparkan oleh Kepala Bapeda, Bapak Mas Rizal Karim. Kepada Bapak Mas Rizal Karim kami persilahkan. Silakan Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, salawat dan salam ke Rasulullah, keluarga dan sahabat beliau. Yang kami hormati Bapak Pembina Yayasan, Ibu Ketua Yayasan, Bapak Profesor Marwan selaku Rektor USK, Bapak Menteri yang juga hadir secara Zoom, Bapak hadirin hadirat yang telah berhadir di ruangan ruang serbaguna Insan Madani yang dirahmati Allah, serta hadirin hadirat yang hadir secara online yang berbahagia. Baik, mungkin izin Bapak Rektor, Bapak Ketua Pembina dan Ketua Yayasan, izin kami untuk mewakili Bapak Bupati menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan profil pendidikan Aceh Selatan, juga kemudian masalah dan kegiatan-kegiatan atau program yang akan kita lakukan di 2024 hingga selanjutnya. Baik, mungkin dapat ditampilkan, Pak. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, sekilas kita melihat bahwa gambaran pendidikan Kabupaten Aceh Selatan mengalami pembangunan yang berlanjut dan itu ternyata sudah mengikuti tren yang baik secara positif. Langsung next ya. Untuk kondisi capaian indeks pembangunan manusia Kabupaten Aceh Selatan, kita bisa melihat bahwa posisi Kabupaten Aceh Selatan sekarang di posisi 69,44%. Memang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Aceh, sekarang di posisi 72,9 dan secara rata-rata nasional 72,8. Namun secara kesempatan harapan lama sekolah Kabupaten Aceh Selatan ternyata alhamdulillah lebih baik daripada rata-rata Provinsi Aceh, dan juga perkembangan rata-rata lama sekolah Aceh Selatan masih lebih baik dibanding dengan Provinsi Aceh. Kita bisa next langsung, Pak. Lanjut. Ya, next terus.
kita cepat saja, Pak. Ya, di rata-rata lama sekolah kita bisa lihat harapan untuk Kabupaten Aceh Selatan ada di posisi 14,69. Itu lebih baik secara Aceh yang hanya posisi 14,37 tahun. Kemudian untuk rata-rata lama sekolah Aceh Selatan 8,89 tahun, lebih baik dari rata-rata Aceh 8,69 tahun. Kemudian selanjutnya dalam capaian pembangunan Aceh Selatan juga secara ekonomi Aceh Selatan alhamdulillah juga tumbuh positif, dan ini sangat menentukan bagaimana kualitas pendidikan di Kabupaten Aceh Selatan. Untuk ekonomi kita sudah tumbuh positif 3,4% dengan angka miskin kita posisi 12,47%. Di posisi kemiskinan kita juga ternyata Aceh Selatan ini menjadi modal yang bagus. Kita masih baik dibandingkan dibanding 18 kabupaten lain di Aceh. Jadi dibanding dengan kota kita memang masih kalah dari Banda Aceh, dari Lok Sumawe dan Langsa, dan kita berada pada posisi 4 yang terbaik di Aceh dengan kabupaten kemiskinan terbaik di Aceh. Kita hanya posisi 12,47% dan angka kemiskinan ekstrim Aceh Selatan itu hanya 0,92% di tahun 2022. Nah, ini artinya menjadi modal yang cukup bagus bagi kita untuk membangun pendidikan yang berkarakter di Kabupaten Aceh Selatan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya untuk kita melihat tampilan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni. Next, Pak. Di next saja, Pak. Lanjut. Secara angka lanjut ya. Ya, secara angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni ternyata juga Kabupaten Aceh Selatan alhamdulillah secara data-data statistik ini menunjukkan angka yang lebih baik dibandingkan secara rata-rata provinsi. Di mana kita pada tahun 2021 tahun 2022 kita berada pada posisi 99,04 secara partisipasi kasar untuk SD, dan SMP. Kemudian untuk angka partisipasi murni kita pada posisi 86,88 dibanding dengan 19,9 secara rata-rata provinsi Aceh. Kemudian ini juga menunjukkan pada kita bahwa untuk partisipasi sekolah ini alhamdulillah Aceh Selatan terus membaik, diikuti dengan persentase putus sekolah. Nah, ternyata persentase putus sekolah di Aceh Selatan terus menurun dari tahun 2019 sebanyak 0,32% itu hanya menjadi 0,17% di tahun 2022. Nah, ini capaian-capaian yang menjadi modal bagi kita untuk membangun pendidikan yang berkarakter di Kabupaten Aceh Selatan. Namun demikian, tentu kita memiliki berbagai kendala, berbagai masalah. Mungkin dilanjut saja di masalah, Pak. Next. Lanjut ke posisi masalah, lanjut saja. Namun kita tentu masih ada berbagai kendala dan masalah. Yang pertama memang untuk rata-rata angka lama sekolah meskipun tadi menunjukkan angka yang baik, 8,89 tahun. Namun tentunya angka 8,89 tahun ini masih belum cukup. Dan kalau kita tarik nilai rata-rata dari umur sekolah yaitu lamanya pendidikan untuk sampai menamatkan SMP adalah pada posisi 9 tahun. Nah, kalau 8,8 artinya masih ada anak-anak yang berumur sekolah ini di Aceh Selatan yang belum selesai pendidikan SMP-nya atau sekolah menengah pertamanya. Nah, pendidikan dasarnya belum selesai. Nah, ini adalah tantangan. Dan ini menjadi masalah pertama bagi kita, bagaimana Aceh Selatan itu bebas dari tidak selesai jenjang pendidikan dasar. Nah, yang kemudian yang masalah kedua adalah pada kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan. Di Aceh Selatan ini masih menjadi momok, menjadi masalah besar adalah bagaimana kualitas daripada bangunan pendidikan dan juga sanitasi di sekolah. Nah, sanitasi ini menjadi persoalan pokok kalau kami melihat untuk saat ini di rata-rata semua jenjang pendidikan di Aceh Selatan. Bagaimana kita mau membangun anak-anak yang berkarakter dari mulai PAUD, SD, SMP, dan juga SMA, sementara
tempat sanitasi, tempat toilet itu masih sangat buruk dan ini menjadi isu sekarang untuk pengembangan pendidikan di Aceh Selatan, dan ini menjadi prioritas kita juga untuk 2023 dan seterusnya, kita memperbaiki sanitasi yang ada di sekolah. Nah, umumnya sanitasi ini kan kemarin-kemarin kita ditaruhnya di belakang. Jadi ketika di belakang seolah-olah kalau ada yang kotor atau ada yang sedikit berbau atau jorok atau apapun, itu tidak begitu kelihatan sehingga ditaruhnya di belakang. Nah, ke depan ini program kita adalah bagaimana menempatkan yang sanitasi ini dan MCK ini adanya di depan. Kita mau menampilkan bahwa yang belakang itu enggak selalu kotor. Jadi mesti ada keberanian bahwa memperbaiki sanitasi di pendidikan ini sangat-sangat penting. Kemudian juga yang menjadi soal adalah bagaimana kita, sebagaimana tadi disampaikan juga oleh Ibu Ketua Yayasan, bahwa jumlah dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan kita juga ini masih kurang. Di Aceh Selatan ada 3.000-an lebih tenaga pendidik ya Pak Gadis ya. Tenaga 3.000-an lebih, tetapi hampir setengahnya itu adalah tenaga-tenaga P3K. Yang 3.000-an ini, 3.000-an adalah PNS, namun hampir 1.500-an orang itu adalah ada juga tambahan dari tenaga P3K. Jadi 3.000-an ini tidak cukup untuk melayani semua sekolah dari mulai Labuan Haji Barat sampai ke Tromon Timur, ini ternyata belum cukup. Nah, sementara sekolah-sekolah kita ini rentang kendalinya jauh dan ini mesti dilayani oleh para guru, dan ini menjadi masalah bagi kita ketika kecukupan guru ini masih belum cukup. Kemudian selanjutnya juga di digitalisasi pendidikan dan optimalisasi kurikulum merdeka, kita belum memadai mungkin, baik itu sumber daya manusia maupun ketersediaan sarana teknologi. Bagaimana kita akan mewujudkan suatu kurikulum kurikulum merdeka, sementara kita untuk sebagian tadi disampaikan oleh MC, sekolah penggerak saja baru ada satu-satunya, only one di Insan Madani. Jadi untuk Aceh Selatan yang sekian luas ini dengan sekian ratus sekolah, hanya ada baru sekolah penggeraknya itu di Insan Madani. Nah, ini menjadi PR bagi kita untuk kita meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Aceh Selatan. Mungkin next. Nah, memperhatikan ini maka ada beberapa arah kebijakan. Coba ke belakang ya. Ada beberapa arah kebijakan kita memang 2024 di 2029. Next. Ya. Sekali lagi next. Tam motornya. Kalau lagu karun, kurang karu kah? Baik ke belakang, baik. Ini hari berasta. Sekali lagi. Oke. Nah, untuk 2024 sampai 2026 ini memang kita belum ada bupati. Ini adalah masa transisi. Kita akan dalam jangka menengah ini adalah selama 3 tahun. Bupati kita berakhir di bulan September 2023 ini, maka untuk 2024 hingga 2026 itu hanya akan diisi oleh pejabat bupati. Dan ini kita mempersiapkan juga dalam jangka menengah apa-apa yang akan kita program dan prioritaskan untuk 2023, 2024 dan 2026. Nah, yang pertama adalah yang paling penting bagi kita adalah memantapkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Ya, ini kalau sudah membicara masalah sosial, itu juga dalam kaitan ini adalah kualitas pendidikan sendiri. Nah, untuk selanjutnya next lagi. Nah, untuk masalah pendidikan, maka kita kemudian itu melihat bahwa ada yang menjadi tujuan kita, yaitu bagaimana mewujudkan manusia yaitu yang berakhlak, berkualitas dan sejahtera. Nah, inilah yang tadi dicita-citakan oleh Ibu Ketua Yayasan, bagaimana membangun sumber daya manusia yang berkarakter, yang berakhlak, berakhlakul karimah di anak-anak didik kita di Aceh Selatan. Dengan strateginya adalah bagaimana kita mengelola satuan pendidikan yang bermutu, pemeliharaan pembinaan seni, budaya juga cagar budaya juga budaya-budaya lokal. Nah, ini adalah beberapa terobosan yang menjadi prioritas dan strategi bagi kita di Aceh Selatan untuk 3 tahun ke depan. 3 tahun ke depan sambil menunggu jadwal pimpinan kepala daerah secara definitif. Mungkin demikian saja Bapak Salamli yang dapat kami sampaikan dari pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, dan kami tentunya sangat berterima kasih
atas kegiatan yang dikembangkan di Insan Madani. Insya Allah kita mampu membangun masyarakat kita yang masyarakat Aceh Selatan yang berkarakter dan berkualitas. Demikian, lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita aplaus yang meriah untuk Bapak-Bapak Peda. Ini alhamdulillah sudah mulai ketemu link-linknya. Seperti kesamaan bahwa kita bersepakat kualitas tenaga pendidik kita harus ditingkatkan. Kita bersepakat fasilitas pendidikan harus ditingkatkan. Kita bersepakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan. Betul ya? Dan tentu semua yang tadi Bapak Bapeda sampaikan, Kepala Bapeda sampaikan, ini tidak bisa bergerak sendiri. Hanya pemerintah kabupaten tidak mungkin. Hanya Insan Madani sangat tidak mungkin. Hanya sekolah bergerak sendiri-sendiri juga tidak mungkin. Karena anak-anak kita setelah lulus dari sekolah akan pergi ke perguruan tinggi. Atas dasar tersebut kami ingin mendengar arahan terkait tantangan dan harapan pendidikan di Aceh Selatan dalam perspektif perguruan tinggi. Oleh karena itu, mari kita berikan kesempatan kepada Rektor Universitas Syah Kuala, Bapak Profesor Insinyur Marwan. Kepada Bapak Profesor kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramli ya sebagai MC di kesempatan siang ini. Pertama juga saya mohon maaf ini tidak bisa hadir langsung di Mekik ya, di Aceh Selatan ya. Dan mudah-mudahan suara saya bisa didengar dengan jelas di sana. Pertama yang saya hormati Bapak Bupati ataupun Ramadi mungkin diwakili oleh Kepala Bapeda ya, Aceh Selatan. Terima kasih Bapak nih, selama ini juga sering kita komunikasi ya dengan pimpinan daerah Aceh Selatan, Pak Bupati, Pak Bapeda ya, Sekda ke Universitas Syah Kuala, terutama bidang pendidikan di sana ya. Saya kira kita apresiasi untuk Aceh Selatan karena berikan perhatian yang tinggi ya untuk bidang pendidikan ya. Kemudian yang kami hormati dari Yayasan Al-Hidayah Nyaman ya. Sini saya lihat ada Pak Hidayat Nyaman dan juga Ibu Sakiyah Hidayat ya. Kemudian dari sekolah SMA Insan Madani ya. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir baik di Mekik maupun di ruang Zoom ya. Mudah-mudahan kita sehat semua. Pertama ini saya dimintakan menyampaikan sedikit tentang peran USK Universitas Syah Kuala di bidang pendidikan ya. Mungkin kalau bisa saya share sedikit slide ini, mudah-mudahan bisa dilihat semua. Oke. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita ini Aceh, terutama juga di Aceh Selatan ya. Saya juga beberapa kali sudah ke sana melihat kita punya potensi alam, kekayaan yang luar biasa, baik mulai dari hutan sampai ke laut ya, yang selama ini masih kita manfaatkan lebih sebagai komoditas ya, tanpa kita olah lebih lanjut, sehingga tidak memberikan nilai tambah bagi kita semua. Namun demikian, potensi ini patut kita syukuri di Aceh dan khususnya di Aceh Selatan ya. Namun sebagaimana tadi profil Aceh Selatan juga disampaikan oleh Kepala Bapeda ya. Kita juga lihat secara keseluruhan kalau di Aceh ya, kita bandingkan secara nasional memang dari angka-angka kurang menggembirakan ya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, kemudian tingkat kemiskinan, pengangguran dan sebagainya ya, itu masih lebih rendah. Namun kita tetap terus optimis ya menghadapi semuanya ini, karena sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, Aceh dan khususnya Aceh Selatan itu punya potensi ya, potensi-potensi yang perlu kita kembangkan dan kita garap ke depan. Nah, dari sisi pemerintah sendiri sudah menyadari ya, dan kita juga semua menyadari bahwa salah satu kunci yang harus kita kembangkan adalah pembangunan SDM ya, sumber daya manusia, terutama dari pendidikan.
Dan ini sudah menjadi salah satu pilar ya pembangunan nasional dan mewujudkan Indonesia yang maju, Indonesia yang sejahtera di 2045. Nah, ini sudah sejalan ya apa yang kita bicarakan dan apa yang kita sedang jalankan saat ini, mulai dari pemerintah Aceh Selatan sendiri, kemudian dari Yayasan Al-Hidayah Nyaman ya, di concern ke SDM ini saya kira patut kita apresiasi ya, karena dengan meningkatkan kualitas ya SDM melalui pendidikan ini kita bisa mewujudkan pembangunan ya yang memberikan kesejahteraan yang umum ya, kesejahteraan yang merata. Tidak hanya dari sisi pertumbuhan yang kita kejar, tentunya kita ingin pemerataan ya, semuanya bisa sejahtera. Banyak pengalaman dari negara seperti Jepang dan Korea ya, ini sering diangkat sebagai lesson learn yang baik ya. Mereka bisa membangun semuanya itu dengan concern awal dengan SDM. Nah, apalagi kita yang sudah dalam proses pembangunan sekarang sudah berjalan, banyak potensi-potensi yang kita bisa manfaatkan. Saya yakin Aceh secara umum kita akan bisa keluar dari ya angka-angka yang masih rendah tadi yang kita lihat di awal ya. Nah, Universitas Syah Kuala sendiri sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu sekalian ya, merupakan Universitas Jantung Hati Rakyat Aceh milik kita semua ya. Dan sebagaimana juga tadi Yayasan Al-Hidayah Nyaman ya, berangkat dari concern setelah pasca konflik dan tsunami ya. USK sendiri berdiri tahun 59 mulai dan secara resmi tahun 62 juga setelah pasca konflik pertama di Aceh dulu ya. Dan salah satu concern masyarakat sekitar bagaimana kita membangun melalui pendidikan. Malah kita waktu itu langsung menetapkan pembangunan Universitas Syah Kuala, kemudian ada Universitas IAIN ya, kemudian juga Sekolah Tinggi Partai Kulu ya. Jadi ada 3 yang digagas di awal di kampus Koperma Darussalam ini, dan salah satunya Universitas Syah Kuala. Nah, kalau kita lihat dari profil ya mahasiswa Universitas Syah Kuala sendiri ya, sebenarnya kita masih dominan ya anak-anak Aceh yang belajar di Universitas Syah Kuala ini. Jadi kita memberikan akses yang banyak, terutama misalnya kalau pendidikan S1 ya, yang selama ini menjadi concern ya, setelah tamat SMA kemana kita pergi ya. Nah, untuk S1 sekitar 78% ya mahasiswa Universitas Syah Kuala ini dari Aceh di 2021. Di 2022 turun menjadi 73,74%. Nah, artinya orang luar Aceh, anak-anak luar Aceh semakin banyak belajar Universitas Syah Kuala. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita sendiri. Bagaimana anak-anak Aceh sendiri itu bisa lebih siap menghadapi memasuki Universitas Syah Kuala khususnya. Dan mungkin universitas lain ya, PTN-PTN lain yang ada di Aceh. Kita ada beberapa universitas yang PTN di Aceh ini, seperti di wilayah barat ada UTU, kemudian di pantai utara timur ada UNSAM dan Unimal ya. Nah, kenapa nih profilnya kita lihat makin banyak mahasiswa luar ya masuk ke Aceh? Memang mulai tahun yang lalu kita dalam proses seleksi sudah lebih lebih strict ya. Artinya daya saing itu menjadi perhatian dalam kelulusan sehingga anak-anak luar itu semakin punya peluang ya lulus di Aceh. Apalagi banyak prodi di Universitas Syah Kuala ini sudah terakreditasi unggul ya, terakreditasi A, itu menjadi pilihan-pilihan pertama ya bagi anak-anak luar Aceh. Nah, tahun ini bisa jadi akan meningkat ya kalau kita lulusan anak-anak Aceh dari SMA itu tidak siap ya menghadapi persaingan. Nah, kami berharap dari Aceh Selatan ya termasuk dari SMA Al-Hidayah Nyaman ini bisa mempersiapkan diri ya lebih baik sehingga peluang-peluang untuk belajar di PTN itu lebih besar. Nah, apalagi kalau ingin bersaing ke luar Aceh. Nah, ini menjadi tantangan yang luar biasa bagi anak-anak kita. Nah, di Universitas Syah Kuala sendiri dari sisi proses pembelajaran ya memang belum sepenuhnya mungkin baik ya. Artinya kita terus memperbaiki diri ya. Dari hasil survei Tracer Study katakan tahun yang lalu ya, ini kita melihat memang kalau ya kita melihat dari yang sudah tamat, kemudian dalam waktu 6 bulan
Nah, ini kalau kita lihat 75% dari mereka ini sudah bekerja, kemudian berwirausaha atau melanjutkan studi ya, studi S2. Nah, ada sekitar 25% masih proses mencari kerja. Ini survei berdasarkan kriteria 6 bulan ya setelah mereka tamat. Nah, mungkin ya 25% yang belum ini ke depan mungkin akan dapat pekerjaan-pekerjaan juga dalam waktu mungkin kurang setahun ataupun kurang 2 tahun ya. Namun apa yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kita sekarang tidak hanya mendorong ya lulusan Universitas Syah Kuala ini untuk bekerja ya, di ruang-ruang pekerjaan yang sudah ada, tapi kita sekarang mendorong untuk mereka untuk lebih banyak berwirausaha dan studi lanjut. Nah, khusus untuk wirausaha ini saya kira suatu peluang yang sangat bagus ya jika lulusan-lulusan Universitas Syah Kuala dan juga mungkin nantinya lulusan SMA ya bisa mungkin punya peluang langsung berwirausaha lebih baik ya, sehingga dia bisa memberikan nilai tambah ya, nilai tambah bagi perekonomian dan bagi masyarakat. Dengan harapan tentunya angka-angka kemiskinan tadi yang masih rendah bisa lebih meningkat, pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita semua, bagaimana lulusan sekolah dan juga universitas ke depan makin banyak yang berwirausaha ya. Nah, ini ya harapan kami terutama untuk lulusan dari Universitas Syah Kuala. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terkait tantangan pendidikan di Aceh, sebagaimana tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Zakiah ya, dan juga oleh Kepala Bapeda, kita memang ada merasakan semacam learning loss ya, selama konflik yang terjadi ya, dengan sekolah banyak dulu fasilitas belajar ya, terbakar ya, dibakar, kemudian juga permasalahan ketika terjadi pandemi terakhir dan juga tsunami sebelumnya ya. Nah, ini menyebabkan peluang-peluang belajar bagi anak-anak kita terganggu ya. Nah, ini menjadi tantangan kita ke depan ya, bagaimana mengisi kekosongan-kekosongan yang terjadi ya, sehingga anak-anak kita ini tetap ya siap menghadapi tantangan akan masuk perguruan tinggi kah ataupun nanti ingin bekerja setelah itu. Nah, dampak yang terasa juga sekarang yang masih kita lihat adalah disparitas dari SDM ya. Tadi juga disampaikan tentang distribusi guru yang belum merata, belum lagi tentang status ya para guru kita ya, sehingga mungkin mengganggu kinerja mereka ya. Nah, kemudian juga kita masih melihat penempatan guru ya, yang misalnya di daerah terpencil ya, itu masih kurang ya. Kemudian juga dari sisi kompetensi kepala sekolah di beberapa sekolah juga kita lihat masih belum sesuai ya. Nah, kemudian juga ketersediaan di bidang-bidang tertentu ya. Dari guru juga itu juga masih kita lihat belum terpenuhi ya. Misalnya guru-guru bidang sains, juga guru bidang konseling yang selama ini kita harapkan bisa memberikan bimbingan bagi anak-anak kita dalam belajar dan sebagainya. Dan Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan sekolah kita di Aceh ya? Artinya dari data yang kita peroleh ya, ini paling tidak menggambarkan sedikit banyak kualitas ya sekolah kita ya. Ini berdasarkan nilai UTBK yang mungkin sudah sering dilihat dipublish sejak tahun yang lalu ya. Dari tes UTBK yang masuk ke ke PTN ya. Ini dari perankingan itu hanya 4 sekolah dari Aceh yang masuk 1000 besar ya secara nasional ya. Yaitu SMA Negeri Modal Bangsa, Insan Cendekia Aceh Timur, Fajar Harapan Aceh, dan terakhir SMA Lab School ya. Nah, lainnya di luar itu ya. Nah, dari sejumlah siswa yang ikut tes ini, kemudian kita lihat nilai rata-rata dari masing-masing ini di atas 500 ya. Nah, bagaimana secara nasional ya? Kita lihat Aceh ini kalau dilihat dari capaian nilai tes tersebut, itu malah secara nasional kita lebih rendah ya, di bawah 500. Di antara 460 sampai 482. Skor rata-rata UTBK untuk anak-anak kita ya. Jadi ini termasuk terendah di Indonesia. Jadi kita termasuk kelompok rendah ya dari sisi kemampuan ya anak-anak lulusan SMA yang masuk ke perguruan tinggi negeri.
Nah, kalau kita lihat nilai memang secara nasional sekitar 500, Aceh rata-rata kurang dari 500, dan yang masuk Universitas Syahkuala ini ya alhamdulillah karena seleksinya ketat itu bisa di atas 512 ya. Nah, memang ini angka ini banyak terangkat ya dari calon-calon mahasiswa yang berasal dari luar Aceh. Jadi mereka umumnya banyak masuk ke Fakultas Kedokteran, ke kedokteran hewan ya, kemudian di program tertentu di Fakultas Teknik, di ekonomi ya. Nah, mereka punya nilai UTBK yang lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat dari subtes yang diberikan, nah itu ada tentang penalaran umum ya, pemahaman baca dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum, dan pengetahuan kuantitatif ya. Nah, jadi aspek-aspek ini menjadi kelemahan ya bagi siswa-siswa kita dalam bersaing baik di Aceh nantinya maupun secara nasional. Nah, ini menjadi tantangan di pendidikan kita ke depan ya. Nah, bagaimana kemudian ini kita perlu benahi ya? Memang kita melihat ya, keempat aspek tadi itu sangat berkaitan dengan kemampuan dasar dari siswa ya. Baik kemampuan logikanya, kemudian kemampuan analisisnya, kemampuan penalaran, dan kemampuan pemahaman. Nah, hal seperti ini mungkin dikenal dengan higher order thinking ya, HOTS ya istilahnya ya, dalam pembelajaran ya. Nah, ini tentunya perlu strategi-strategi kita semua ya, untuk memperbaiki aspek-aspek sini ya. Nah, tadi saya apresiasi dengan yang dilakukan misalnya oleh sekolah ataupun yang di bawah Yayasan Al-Hidayah Nyaman ya, bagaimana kita bisa belajar dari alam sekitar ya, kemudian meningkatkan karakter ya, lalu bagaimana literasi menulis, membaca, bercerita ya. Nah, hal-hal yang dasar seperti ini kita lihat masih rendah ya. Ini bisa kita lihat dari anak-anak Aceh yang belajar di kampus, katakan di Universitas Syahkuala, kemampuan mereka menulis masih dalam tata bahasa Indonesia saja masih kurang ya, kemudian dalam memahami bacaan, kemudian juga dalam berkomunikasi dan bercerita ya. Nah, hal sederhana ini menunjukkan bahwa literasi ya ini masih kurang di anak-anak kita ya, anak-anak kita yang tamat dari SMA di Aceh. Nah, ini mungkin menjadi concern bagi kita semua ya untuk ke depan ya, sehingga anak-anak kita ini bisa punya daya saing masuk ke perguruan tinggi. Apalagi nanti ke depan tentunya untuk bersaing secara nasional ya. Dan Bapak Ibu sekalian, saya kira itu mungkin gambaran secara singkat peran peran-peran yang bisa kita lakukan dari Universitas Syahkuala sendiri. Selama ini dari kita ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ya, yang punya peran mendidik calon guru. Kita terus berbenah ya melalui pembenahan sistem micro teaching ya, kemudian ada program kampus mengajar ya, dan juga melalui program PPG kita ada kerjasama katakan dengan BPSDM Aceh, ada kegiatan pra PPG, kemudian pendidikan profesi guru ya, lalu kita berikan akses belajar juga bagi guru untuk bisa peningkatan ke S2 dan S3 ya. Nah, kita Universitas Syahkuala tentunya siap berkolaborasi dengan pemerintah Aceh Selatan dalam hal seperti ini ya. Kemarin terakhir dengan Kabupaten Abdia ya, kita juga membuat kerjasama, kemudian berikan akses untuk studi S2 ya, bagi guru-guru yang ada di Abdia. Mungkin model-model seperti ini juga bisa dilakukan nantinya dengan Aceh Selatan ya. Dan Universitas Syahkuala juga dengan berbagai program studi yang kita miliki seperti di kedokteran misalnya, di ekonomi dan teknik ya, tentunya kita menghasilkan lulusan ya yang siap mengisi ruang-ruang kerja yang ada di Aceh maupun secara nasional ya. Nah, tentunya ini perlu kita sikapi bersama ya. Bagaimana kesinambungan ya, kesiapan SDM mulai dari dasar, menengah sampai perguruan tinggi, sehingga SDM Aceh ini siap bersaing di Aceh maupun secara nasional maupun secara global nantinya. Jadi perlu sinergis ya ke semua pihak ini.
Jangan sampai nanti istilahnya ada pembagian desentralisasi ya. Kalau sekarang dasar sampai ke SMP di kabupaten kota ya, kemudian kalau SMA SMK di provinsi ya. Nah, ini kalau tidak sinergis maka akan menyulitkan ya kita mendapatkan SDM yang baik ke depannya. Dan perlu dipikirkan juga peluang-peluang ya untuk kelompok masyarakat yang termarginalkan selama ini baik secara ekonomi dan geografis ya. Jadi perlu afirmasi ya, mungkin program-program beasiswa bisa disiapkan ya oleh pemerintah daerah ataupun dengan kerjasama dengan ya seperti Al-Hidayah Nyaman ini ya, berikan akses bagi anak-anak yang di daerah terpencil ya, sehingga keluarga mereka nanti bisa juga terangkat nantinya dengan mereka selesai bisa belajar sampai perguruan tinggi ya, keluarganya bisa terangkat dari sisi ekonomi dan juga mereka akan lebih baik nanti ke depannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, itu mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan ya kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ya kita bisa sinergis ya, mulai pendidikan dasar, menengah sampai ke perguruan tinggi ya, sehingga kita bisa menciptakan sumber daya manusia yang terutama untuk Aceh Selatan ini. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Prof. Marwan, luar biasa. Jadi izin Prof, tantangan yang kita hadapi bersama itu terkait literasi, kemudian numerasi, dan tes bakat skolastik. Itu kita akui bersama. Dan itu menjadi tantangan seluruh sekolah di Aceh, khususnya di Aceh Selatan. Untuk SMA Insan Madani, kami memiliki program bahwa seluruh lulusan SMA Insan Madani telah melewati tes minat bakat itu Pak, skolastik Pak. Sehingga lulusan-lulusan dari Insan Madani, mereka sudah memiliki 10 jurusan yang cocok dengan kepribadian mereka. Tidak hanya 10 jurusan, anak-anak kami pun sudah memiliki bekal 10 profesi yang cocok dengan kepribadian mereka. Jadi kami rasa ini nanti kita akan berbagi lebih jauh di kesempatan yang akan datang, sehingga seluruh lulusan SMA di Aceh Selatan memiliki kemampuan sesuai bakat dan minat seperti yang sudah diterapkan di Insan Madani. Jika tadi Profesor mengatakan angka mahasiswa Aceh hanya 73,4%, kami mohon Bapak Profesor selaku Rektor Universitas Syah Kuala, alumni-alumni dari SMA seluruhnya di Aceh Selatan dapat diterima di Universitas Syah Kuala. Karena ketika anak-anak Aceh Selatan bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, tentunya akan meningkatkan ekonomi pembangunan manusia di Aceh Selatan. Ketika Aceh Selatan meningkat lebih baik, tentunya itu pun akan memberikan dampak positif ke Provinsi Aceh. Jadi insya Allah kami para guru, kepala sekolah, staf pendidikan di Aceh Selatan akan berfokus untuk meningkatkan kualitas literasi dan bakat skolastik. Luar biasa, aplaus untuk Bapak Rektor Universitas Syah Kuala. Insya Allah nanti kita akan bertemu di Banda Aceh Bapak. Satu lagi Pak, Insan Madani telah melakukan MOU Pak dengan Universitas Syah Kuala. Jadi kami menunggu kehadiran mahasiswa-mahasiswa Bapak untuk datang ke kami, ke Aceh Selatan. Karena secara lembaga, kami dengan Universitas Syah Kuala telah melakukan MOU atas nama Yayasan Al-Hidayah Nyaman dan Universitas Syah Kuala. Kami berharap Bapak mengutus mahasiswa-mahasiswa Universitas Syah Kuala datang ke Aceh Selatan untuk memberikan motivasi kepada anak-anak kami dan memberikan pendidikan khusus kepada guru dan tenaga kependidikan di Aceh Selatan. Kami berharap Bapak. Baik, suara-suara harapan dan tantangan ini akan kita sampaikan ke Jakarta yang akan direspon langsung oleh Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi, Bapak Nadiem Anwar Makarim BA MBA. Tapi saya butuh konfirmasi dari operator, apa sudah bisa terhubung ke Jakarta? Sudah. Baik Bapak Ibu, karena Bapak Menteri bersifat keynote speaker, beliau tidak bisa menerima dua arah komunikasi. Silakan Bapak bisa mendengar. Kepada Bapak Menteri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bupati Aceh Selatan, Tengku Amra, Rektor Universitas Syah Kuala, Bapak Marwan,
Ketua Yayasan Al-Hidayah Nyakman, Ibu Sakiyah Hidayat, dalam menyambut visi Indonesia Emas 2045. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, kita semua perlu bergotong royong untuk melahirkan SDM unggul. Mempersiapkan generasi muda kita dengan berbagai kemampuan yang relevan ke depan dan membawa peradaban bangsa ini lebih maju. Karena tanpa SDM unggul yang siap bersaing dalam dunia global, visi Indonesia Emas 2045, di mana negara kita ditargetkan akan menjadi salah satu kekuatan besar ekonomi digital di dunia, akan sulit sekali terwujud. Jumlah penduduk yang mestinya menjadi bonus demografis justru akan menjadi persoalan besar di kemudian hari. Untuk mempersiapkan sumber daya manusia unggul tersebut, kami menghadirkan berbagai terobosan Merdeka Belajar yang bertujuan untuk bertransformasi sistem pendidikan kita secara merata dan menyeluruh. Dari jenjang PAUD sampai perguruan tinggi, dari metode pembelajaran dan kurikulum sampai kualitas guru dan tenaga kependidikan. Alhamdulillah, 22 episode terobosan Merdeka Belajar saat ini sudah memberikan dampak dan manfaat yang luar biasa bagi para pelajar dan pemangku kepentingan dunia pendidikan kita. Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, penerapan kurikulum Merdeka sudah semakin masif. Lebih dari 140.000 sekolah di berbagai daerah telah mulai menerapkan kurikulum Merdeka. Sejalan dengan itu, 2 juta guru di Indonesia sudah menggunakan aplikasi platform Merdeka Mengajar yang membantu para pendidik kita menghadirkan pembelajaran yang jauh lebih menyenangkan di dalam kelas. Sementara itu, di jenjang perguruan tinggi, lebih dari 420.000 mahasiswa telah memperoleh pengalaman berharga dengan belajar di luar kampus dan mengikuti berbagai program Kampus Merdeka. Adik-adik mahasiswa alumni Kampus Merdeka ini adalah generasi muda Indonesia yang telah memiliki bekal untuk menjadi lulusan yang siap mengakselerasi kemajuan Indonesia di masa depan. Dan saya senang sekali bahwa kebermanfaatan terobosan Merdeka Belajar telah mentransformasi praktek pendidikan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh. Untuk program Kampus Merdeka, sebanyak 4.016 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Aceh telah memperoleh haknya belajar di luar kampus. Sementara untuk kurikulum Merdeka, sebanyak 2.393 sekolah telah beradaptasi dan memanfaatkan kurikulum terbaru yang lebih sungguh luar biasa. Untuk itu, besar harapan saya Madani Festival ini menjadi sarana untuk semakin memperkuat implementasi Merdeka Belajar di Aceh dengan Yayasan Al-Hidayah Nyakman. Halo, baik, kita terputus. Baik, oke. Terima kasih tim Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi di Jakarta. Terima kasih atas waktunya, kita terputus. Tetapi prinsipnya pemerintah telah mengeluarkan produk-produk, Bapak Kepala Dinas, Bapak Kacap, Bapak Bapeda, seperti platform Merdeka Mengajar, kemudian program kurikulum Merdeka yang diserahkan langsung ke sekolah masing-masing untuk menentukan apakah sekolah telah siap melakukan kurikulum Merdeka, dan program kampus mengajar serta sekolah penggerak. Nah, insya Allah segala tantangan kita yang didiskusikan pada hari ini secara langsung ataupun online akan kami kirimkan ke Jakarta, terutama tentang kesejahteraan, yakni kalau bisa Pak, mohon di Jakarta ya, kalau bisa sekolah swasta juga kan perhatian kepada pendidikan. Jadi ya dikasih peluang lah Bapak untuk pendaftaran P3K gitu ya kira-kira Pak ya. Nah ini nih alhamdulillah ada sesi seperti ini, jadi bisa langsung ke kementerian dan jadi kebijakan khusus, jadi pertimbangan khusus. Baik, terima kasih Bapak Ibu peserta dan undangan seminar nasional. Keempat narasumber kita pada pagi hari ini yang menjelang siang sudah menyampaikan idenya. Namun telah hadir juga di tengah-tengah kita tokoh Aceh Selatan yang juga kabarnya orang Mekeh, Pak. Mohon maaf jika saya salah. Yakni Profesor Jasman Ma'ruf. Selamat siang, Prof.
Selamat siang. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Jasman telah bergabung selaku tokoh asli Aceh Selatan yang mendedikasikan dirinya dalam dunia pendidikan. Prof, mohon arahan bagaimana kami menaklukkan tantangan guna meningkatkan pendidikan di Aceh Selatan khususnya agar dapat lebih baik. Hadir juga bersama kami di sini ada Kepala Bapeda, ada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan, Bapak Akmal, dan di sebelah Bapak Akmal hadir pula Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan, Bapak Anadwi. Mohon bimbingan dari Prof selaku putra daerah Aceh Selatan. Kepada Prof kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan, tentu mohon izin Prof, mohon izin audio Prof terlebih dahulu. Mohon maaf Prof, kami ingatkan. Oke, baik, saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan, tentu tadi telah ada bersama kita Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Bapak Rektor Universitas Sekolah, itu Bapak Profesor Marwan, kemudian tentu yang kami muliakan Kanda Hidayat Nyaman beserta kakak, kemudian tentu dari Pemda Aceh Selatan, tadi hadir Pak Bupati, kemudian tadi saya juga lihat teman saya, para kepala dinas ada di sini, kemudian kepala Bapeda dan semuanya, serta juga kami yang muliakan orang tua yang tentu ikut menonton acara ini, dan yang kami banggakan tentu Mas Ramli ya bersama semua timnya yang tentu telah membangun kampus sekolah ini dengan begitu baik dari implementasi kampus merdekanya. Oke, saya senang sekali dapat hadir di sini. Saya lihat luar biasa. Kita patut memberikan apresiasi ya kepada tentu yang punya yayasan, yaitu Bang Hidayat beserta kakak ya. Karena ini adalah contoh baik ya bagi kita semua. Bagaimana mengabdi kepada bangsa ini bermacam cara. Salah satu dengan cara seperti ini. Dan ini saya lihat ada suatu kemajuan besar ya daripada sekolah kita ini. Karena saya juga memantaunya lulusan-lulusan daripada sekolah ini sudah bertebaran di seluruh tingkat nasional. Dan ini juga menggambarkan bahwa sekolah ini, Insan Madani ini memang sekolah yang disiapkan dengan baik, kurikulum yang baik, guru yang baik, dan tadi yang disampaikan Kak Sekian menyangkut tentang karakter ya. Memang kita lihat ya bahwa orang-orang sukses itu lebih penting soft skill-nya dibandingkan hard skill-nya. Soft skill itulah namanya karakter. Dan karakter itu memang tidak mudah ya kalau kita disiapkan dengan baik. Dari TK harus dibina agar menjadi manusia-manusia yang punya karakter yang baik, yang berkarakter mulia dan sebagainya. Ini menjadi sangat penting ya. Karena memang soft skill jauh lebih penting sebenarnya dengan hard skill. Hard skill itu siapa saja bisa belajar matematika. Terbatas ya. Nah, kemudian kita lihat dari penjelasan daripada Kepala Bapeda ya, namanya agenda dikerjakan dan fakta-fakta hari ini memang kita harus tahu saling membantu agar kemajuan pendidikan kita semakin baik. Dr. Cakwara juga menjelaskan kepada kita bahwa memang kondisi kita hari-hari ini pendidikan kita ya, kalau dilihat dari segi nilai ya, tingkat nasional dibandingkan dengan nasional kita masih sangat di bawah. Tapi alhamdulillah Insan Madani bagus ya, berada di atas rata-rata lah kalau saya lihat dari segi angka-angka yang diperoleh selama ini. Nah, ini juga tantangan besar bagi Aceh ya, karena anggaran pendidikan kita besar tapi nilai-nilai yang kita peroleh itu kecil. Ini mungkin perlu kita pikir bersama, perlu saling membagi pikiran, Pak, harus saling mendiskusikan agar ini sama-sama menjadi tanggung jawab kita, agar pendidikan kita semakin baik. Tentu ini harus diupayakan dengan keseriusan yang luar biasa ya. Jadi saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih banyak atas undangannya ini, dan saya pribadi tentu memberikan apresiasi yang luar biasa kepada pihak sekolah, kepada pihak yayasan yang telah melaksanakan sekolah ini dengan begitu baik dan membanggakan kita.
tidak hanya level provinsi Aceh, tapi juga sudah maju ke level nasional. Saya kira demikian. Selamat kepada Yayasan Hidayah Nyaman. Semoga ini bisa terus berkembang di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Putra Daerah Aceh Selatan, Prof. Jasman. Baik, kita mendapatkan satu keyword yang sama, baik dari Bapak Menteri, Bapak Rektor, tokoh Aceh Selatan, Bapak Bapeda, semuanya sama, berbicara satu hal, pendidikan karakter. Jadi pintar, kalau karakter juga nggak tepat. Pintar, karakternya kurang tepat. Pintar, adabnya kurang tepat. Pintar, adabnya kurang tepat. Atas dasar itu, kami ingin mengajak Bapak Ibu bergerak bersama-sama. Di Insan Madani kami punya logo Bapak. Insan Madani, adab dulu, baru ilmu. Nah, tetapi tidak pakai Insan Madani. Karena kita acara seminar nasional, disaksikan oleh 900 penonton secara online, 500 di Zoom, 400 di YouTube, maka kita akan gaungkan bahwa pendidikan adab itu lebih utama, karakter itu lebih utama, baru kemudian ilmu. Dengan cara seperti apa? Dengan cara pendidikan Aceh Selatan, adab dulu, baru ilmu. Sepakat Bapak Ibu? Baik, mungkin kamera bisa lihat ke peserta. Saya izin berdiri Bapak untuk membantu teman-teman. Kita bersama-sama ya, menunjukkan bahwa pendidikan Aceh Selatan fokus kepada pendidikan karakter. Tidak hanya bidang akademik saja. Pendidikan Aceh Selatan. Bersama-sama Bapak Bapeda, Bapak Dinas, Bapak Kacap. Boleh berdiri? Kita bersama-sama semuanya berdiri. Terima kasih. Mohon izin memandu terkait adab dan karakter. Pendidikan Aceh Selatan. Adab dulu. Kurang kompak. Pendidikan Aceh Selatan. Adab dulu, baru ilmu. Pendidikan Aceh Selatan. Adab dulu, baru ilmu. Terima kasih Bapak Ibu tamu undangan dan narasumber. Silakan duduk kembali. Aplaus untuk kita semua. Semoga ide Insan Madani dan pendidikan Aceh Selatan tentang adab dulu baru ilmu menggaung hingga nasional. Dan insya Allah didengar oleh kantor Kemendikbudristek di Jakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait keterbatasan waktu, kami menutup sesi tanya jawab dan nanti kita akan berdiskusi secara informal saja setelah sesi ini ditutup. Teringat kata-kata Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu tidak bisa berdiri sendiri. Dalam suksesnya pendidikan membutuhkan 3 unsur. Unsur sekolah, unsur masyarakat, dan unsur orang tua. So, sukses atau tidaknya proses pendidikan anak-anak kita di sekolah, mari kita ajak kerjasama yang baik antara masyarakat dan orang tua. Karena sekolah tidak bisa berdiri sendiri untuk mendidik generasi Aceh Selatan yang akan datang. Demikian, terima kasih Bapak Bapeda atas waktunya. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan, Bapak Akmal. Terima kasih Kepala Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Aceh Selatan, Bapak An-Nadwi. Dan terima kasih Bapak Ketua Yayasan Perwakilan Susomeke, Bapak Riswadi Uhwan. Terima kasih kepada narasumber, Rektor Universitas Syah Kuala, tokoh pendidikan di Aceh Selatan. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih Ibu Ketua Yayasan, Ibu Sakia Hidayat. Dan terima kasih kepada Bapak Pembina. Special thanks, terima kasih yang sangat spesial kepada Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Nadiem Anwar Makarim, BA, MBA, yang telah hadir di Aceh Selatan secara online. Kami tunggu kehadiran Bapak di Aceh Selatan secara langsung dalam waktu insya Allah yang akan datang. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tunggu kedatangan Bapak Ibu ke Insan Madani untuk belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hidayat, Pak Bu Sakia, Terima kasih Pak Pak Jasman, Rektor. ya, dan lain, Mudah-mudahan Pak. kita bisa ketemu Pak Rektor. Ya, insya Allah ya.
Ya, Prof. Marwan, terima kasih Prof. Marwan. Pak Jahman, terima Sehat kasih. semua ya. Terima kasih Pak Hidayat. Ya Pak Marwan. Terima kasih Pak Marwan, Adinda Jasman, terima Ya, kasih. Kakak. Nah, Bang Surya. Ya, terima kasih Pak Prof. Yo Pak. Pak Surya juga nih ya. Pak Pak Surya. Marwan ya. Terima kasih ya caranya. bisa hadir. Ya, Terima kasih. sukses ya. Mohon pamit. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir di sini. Sukses Bu ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Sama-sama. Saya on the way Mekah. Agus, Pak Agus, terima kasih nih. Bagaimana Pak Agus? Alhamdulillah Pak Itihadnya. Alhamdulillah. Saling mendoakan Pak Hidayat. Alhamdulillah Pak Agus, terima kasih bisa hadir. Ini saya lihat juga ada dari Maumere tadi itu ya, jauh-jauh juga ya. Dari Palu. Terima kasih semua bisa hadir. Sama-sama Pak. Terima kasih. Mohon maaf lagi di jalan. Generasi Al-Hidayah Nyaman tersebar di penjuru Indonesia. Alhamdulillah manfaat. Amin. Ya, mudah-mudahan ada ininya barokahnya Pak Agus. Doa ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hidayah Nyaman. Terima kasih Salam Pak Prof. Jasman. Ya, siap. Terima kasih Pak. Via Zoom Pak Safdi Pak dari Aceh Jaya. Oh ya. Ya, Pak. In live ya. Ya, terima kasih. Lupa belum udah keluar. Mohon undur diri dulu Pak Hidayat. Ya, baik. Terima kasih. Sama-sama. Susi Ray juga ada. Terima kasih. Izin Bang ya, live ya. Assalamualaikum. Ya, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat nendaneku. Iya, terima kasih sayang cucuku. Hadir juga ya, dari mana? Dari tadi. Oh, dari tadi di Insan Madani Jakarta ya. Oh, Jakarta ya, di sekolah. Oh, oke. Salam sama bunda-bundanya ya. Oke, Neku. Siapa menterinya mirip siapa ya? Mirip siapa? Sayang suara menterinya kok terputus ya? Iya, sayang banget tadi lagi di tengah-tengah materi. Ya, nanti kita share itu lagi. Kalau kekurangan nanti kita share itu apanya yang lengkapnya ya. Kalau yang Share-nya. nanti kita share. Di YouTube Isan anaknya udah umur berapa itu? Tahun setengah, Pak. Oh, Alhamdulillah tahun setengah, Pak. calon dokter dia. Iya. Ya, Pak. Ibunya. Ini lagi di Banten juga nih. Hah? Lagi